Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Untuk menyembah tingkat Dia. Sebelumnya mari kita berdoa pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Ajarkan terus kami bersyukur dan mengucapkan Engkau baik di hadapan kami. Karena kami tahu Yesus yang kami sembah, Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami datang untuk menyembah, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat ini dan melawat setiap hati kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Roh-Mu yang di tempat ini. Tutup bungkus kami dengan tempat ini dengan darah-Mu Yesus. Kami percaya hanya Roh-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Mari jemaat yang siap memuji dan menyembah Tuhan,
Mari sama-sama katakan amin. Haleluya Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Hanya Dia yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan yang selamatkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh Tuhan yang sembuhkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari katakan Tuhan selamat kami. Tuhan yang selamatkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Oh Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari katakan iman percaya kita. Oh Tuhan yang selamatkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Amin. Oh Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih.
kasih Yesus. Oh Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saja untuk bangkit berdiri bersama pada pagi hari ini. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari katakan segala pujian. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Engkau dan depan kami Yesus. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagiku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin. Apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan.
Irama sikira la baba. Irama sikira la baba. Irama sikira baba. Mari saya ajak Pak Saudara sembah Dia. Mari tinggikan Dia. Mari berkata-katalah Tuhan pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan di hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Selalu bersyukur bahwa segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus, dan hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku mau bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami dengan roh-Mu Tuhan, ucapan syukur mengalir depan kami Yesus. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kita mau sepakat pada pagi ini Pak Saudara, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa di depan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup Pak Saudara pagi hari ini, Tuhan aku gak sanggup Tuhan. Tapi percayalah, pujian mengatakan bahwa segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Dia yang sanggup pulihkan, dan Dia sanggup memberkati, dan Dia sanggup sembuhkan teman saudara. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Mari saudara, saya jatuh sembah Dia, tinggikan Dia, berikan ucapan syukur Tuhan kepada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan depan kami. Mari sembah Dia Pak Saudara. Mari yang percaya sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi kita pada pagi hari ini. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh, yes, terima kasih Tuhan. Oh. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat membalas kebaikan Engkau Tuhan depan kami. Tapi yang kami percaya, Engkau Allah yang setia dalam depan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang sanggup selamatkan kami. Engkau sanggup yang sembuhkan kami. Engkau yang sanggup pulihkan kami. Dan Engkau yang sanggup memberkati kami. Iralah masih iralah haleluya.
Mari sembah Dia, sembah Dia. Gira lala pasikitika lala papa. Dinataka lala pasikitika lala papa. Gira lala papa. Sigira lala papa. Ina lala pasikira papa. Ira lala. Kami tahu Tuhan, bila kami selalu bersyukur buat setiap kasih setia-Mu dan dengan kami. Bersyukur Bapa, amin Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yang sama-sama percaya, kita angkat tangan dikit. Mari rasakan hadirat Tuhan pada bagian ini bersaudara. Kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari katakan, ku bersyukur. Katakan dengan iman kita, mari katakan, ku Haleluya.
Saya sapa Mbak Saudara. Apa kabarnya Mbak Saudara? Apa kabar Mbak Saudara? Amin, haleluya. Saya lihat muka-muka yang luar biasa pada pagi hari ini. Ada amin Mbak Saudara. Kita percaya Mbak Saudara, Tuhan yang luar biasa. Walau bumi bergoncang, gunung beranjak, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ada amin Mbak Saudara. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya. Mari katakan, Parararam pam pam, parararam pam pam, parararam pam pam, pam pam. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yang percaya lompat katakan, Umat selalu bersyukur, tak cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu telah pergi dariku. Parararam pam pam, parararam pam pam, parararam pam pam, pam pam. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Lompat tangan, Umat selalu bersyukur, padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu telah pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, amin, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu telah pergi dariku. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Parararam pam pam, parararam pam pam, parararam pam pam, pam pam. Parararam pam pam. Haleluya. 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 Sungguh luar biasa pujian ini Mbak Saudara.
Aku mau bersyukur sebab cinta kasih Tuhan. Amin Mbak Saudara, kita percayain bahwa semua Tuhan diberkati Tuhan, dilimpahi Tuhan. Amin Mbak Saudara, berikan sorak-sorai nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita yang mau percaya, kita bersyukur akan melompat bagi nama Tuhan. Haleluya. Teman-teman, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Mari sama katakan, Bapa alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang lompat percaya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, amin. Allah sanggup untuk menyediakan, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Mari sama katakan, Bapa alasanku limpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagus. Kaki yang percaya lompat katakan, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi alasanku untuk menyediakan, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi sempurna anugerah Tuhan bagiku. Biarlah pemusik memuji Tuhan, berikan sorak-sorai nama Tuhan. Katakan, aku limpahkan segalanya, amin. Anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kata sekali lagi, Bapa alasanku limpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya katakan, haleluya. Saya 3 minggu tidak bersorak-sorai, saudara. Saya ada beberapa acara di luar, tapi hari ini sungguh luar biasa. Amin, Mbak Saudara. Kita percaya semuanya akan diberkati Tuhan. Amin, Mbak Saudara. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berubah denganmu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali kita mau lompat bagi nama Tuhan, Mbak Saudara. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ragu akan kesetiaanmu, amin. Kau pegang hidupku
selamanya. Lompat katakan hanya ada Tuhan. Sumber kuasamu tercurah, bagimu senantiasa dengan Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama-sama Yesus Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Yesus Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Lompatan hanya Kau Tuhan. Kekuatan kuasamu tercurah, bagimu senantiasa dengan Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, luar biasa pada pagi ini saudara. Saudara sembah dia dengan dia. Tiba saatnya beri yang terbaik oleh persembahan kita dengan Tuhan. Saya minta saudara Amel untuk berdoa. Amin, puji Tuhan. Silakan menabur Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai didengarkan, mari siapa yang firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman sampaikan jadi berkat yang luar biasa. Ada kemenangan di tempat ini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, yes, amin Tuhan. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanyalah hadirat-Mu, yes, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bersama yang percaya katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya, menyembah. Ku menyembah, amin. Dalam kudus hadirat hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sekali satu bangkit berdiri saudara pada pagi hari ini. Mari katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lebih lagi, sungguh lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan. Kemenangan terjadi sekali lagi, kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Benar Tuhan, Engkaulah Allah sumber kemenangan kami Tuhan Yesus. Bersama dengan Engkau kami pasti menang dan menjadi lebih daripada pemenang dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap puji-pujian kami, penyembahan kami itu semua berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, urapi setiap kami. Hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengar. Kiranya ini semuanya Bapa boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Dan terutama mengubah cara berpikir kami, mengubah hati kami, dan mengubah seluruh kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Mulai dari ayat 43 sampai 45. Sekali lagi ya, di depan sudah ada. Dengan judul renungan pada siang hari ini adalah Buah Karakter. Matius pasal 6 ayat 43 sampai 45. Kita baca di depan ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Dengan demikian firman Tuhan dengan judul perikop pohon dan buahnya. Ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat terakhir, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Renungan kita pada siang hari ini berbicara tentang yang namanya buah karakter. Saudara-saudara, yang namanya satu pohon itu akan sulit diidentifikasikan kalau kita cuma lihat dari pohonnya. Kalau pohon sudah gede gitu ya, udah jadi pohon yang besar, tinggi gitu, kita mungkin bisa identifikasi, oh ini pohon jambu,
Oh ini pohon mangga dan segala macamnya. Ada beberapa sih memang pohon yang walaupun dari kecil udah ngerti nanti buahnya apa, kayak pohon pepaya. Dari kecil aja kita udah tahu, oh ini nanti bakalan menghasilkan buah pepaya karena karakteristik pohonnya begitu. Tapi ada banyak yang pohon-pohon yang membuat kita bingung bagaimana sih kita bisa tahu pohon apa yang sedang tumbuh ini. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah melalui yang namanya buahnya, saudara-saudara. Jadi buah ini adalah suatu identitas pohon tersebut. Kayak contohnya ya tadi saya bilang ya kayak yang namanya pohon di depan sekretariat, di depan gereja ini ada pohon jambu. Kalau yang namanya pohon jambu pasti menghasilkan buah jambu. Waktu sudah berbuah kita lihat buahnya, oh ini pohon buah jambu. Kita bisa tahu karena menghasilkan buah jambu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya itu juga seperti itu. Seperti siapakah kita, identitas kita tuh siapa, itu dilihat dari buahnya. Ada banyak orang Kristen yang mengaburkan pandangan terhadap identitas kita sendiri. Kita identitasnya orang Kristen, orang percaya, tapi tindakannya tidak sesuai dengan identitas kita. Ada begitu banyak orang Kristen yang sekalipun KTP-nya Kristen, datang beribadah rajin, kalau tengah minggu ada ibadah FA, kalau yang masih muda hari Sabtu ada ibadah pemuda, Minggu kita berkumpul bersama tempat ini. Seringkali kita identitasnya sebagai orang Kristen, datang ke gereja, datang bersekutu, datang FA. Tapi sayangnya di luar kegiatan tersebut itu semua cuma identitas aja, tetapi karakternya nggak berubah saudara-saudara. Padahal saudara-saudara itu adalah yang paling penting, buah yang kita hasilkan, yaitu karakter yang kita hasilkan, itulah identitas kita yang sebenarnya. Sebab kalau kita hanya berhenti di identitas secara yang kelihatan manusia saja, itu akan sangat menjadi batu sandungan bukan hanya kepada kita orang percaya, bahkan orang yang tidak percaya pun akan menjadi skeptis terhadap orang Kristen, orang percaya. Padahal Tuhan sebelum naik ke surga ngasih mandat kepada kita supaya kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Tapi kita gak bisa jadi saksi, karena apa? Karena identitas kita sebagai orang Kristen tidak sesuai dengan buahnya. Katanya orang Kristen, kok buahnya begitu? Katanya rajin beribadah, kok buahnya begitu? Begitu banyak orang percaya yang di akhir zaman itu melakukan hal seperti ini. Dan saya rasa kita semua belajar bersama-sama, kita hindarin hal-hal seperti ini. Ada begitu banyak orang yang datang beribadah kayak kita beribadah hari Minggu gini ya. Saya rasa ibadah hari Minggu ini harus banget dan wajib banget. Kita kayak di charge ya, sehari Senin sampai Sabtu kita bekerja, melakukan aktivitas kita, melakukan tanggung jawab kita. Ada yang bekerja, ada yang bersekolah, ada yang di rumah tangga. Semuanya melakukan tugasnya dari hari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai nanti malam tidur capek. Begitu banyak yang dilakukan dalam kegiatannya. Tapi hari Minggu waktunya seperti firman Tuhan katakan ya, Tuhan beristirahat di hari Sabat. Kita beristirahat juga di hari Minggu, 2-3 jam meluangkan waktu di gereja, duduk diam, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu saya rasa tuh harus, wajib banget bagi kita untuk kita beribadah. Karena kapan lagi kalau kita nggak di charge, nanti baterai kita lama-lama habis dalam kehidupan kita. Maksud saya adalah kita lama-lama nggak menjadi pelaku firman Tuhan lagi karena nggak ada firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita. Bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan kalau kita tidak memasukkan firman Tuhan dalam hidup kita? Makanya hari Minggu datang beribadah itu wajib. Tapi sayangnya begitu banyak orang percaya yang menjadikan datang hari Minggu ini hanya sebagai identitas belaka. Identitasnya tuh identitas orang percaya bukan dari buahnya, tetapi datang beribadah hari Minggu. Memang sih rajin beribadah, tetapi ketika dengar firman Tuhan, itu cuma informasi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gitu aja saudara-saudara. Sehingga itu cuma identitas belaka, tetapi tidak menjadi buah yang nyata dalam pertobatan kita. Karena itu yang kita lakukan cuma sekedar kayak rutinitas. Ada orang yang berpikir ya udahlah daripada hari Minggu gak kemana-mana, toh juga bisa bangun siang kan. Kapan lagi bisa bangun siang, udah bangun siang daripada di rumah gak ada kerjaan, datang ke gereja. Ada orang yang seperti itu saudara-saudara. Tapi kita belajar untuk kita tidak menjadi orang seperti itu. Kita datang beribadah di tempat ini karena memang kita pengen di charge.
lalu kita menghasilkan buah. Sebenarnya kehidupan kita yang sebenarnya itu adalah bukan di sini. Karena di sini ini kayak kita sedang dalam pelatihan ya. Kita dikasih training, Mas. Kalian kita harus begini, harus begitu. Firman Tuhan begini, firman Tuhan begitu. Nah, di sini ini kita belajar. Keluar dari pintu itu adalah praktek sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah di luar sana. Apa sih yang kita lakukan di luar sana dibandingkan dengan di sini? Kalau di sini saya rasa semua terlihat baik ya. Semua memuji Tuhan, semua mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tapi apa yang sudah kita terima di tempat ini, di gereja, itu apa sih yang sudah kita praktekkan di luar? Begitu banyak orang yang memiliki identitas kekristenan. Seperti saya tadi bilang tadi di ibadah pagi, ada yang rajin berdoa, ada yang rajin baca firman Tuhan. Tapi itu semua sekedar apa? Berdoa cuma karena apa? Karena mau minta Tuhan. Tuhan, saya mau minta ini, mau minta itu. Tidak ada yang berdoa karena Tuhan, aku berdoa karena aku mengasihi Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan makanya aku berkomunikasi sama Tuhan. Kayak orang suami istri atau pacaran gitu kan. Kalau nggak ada komunikasi bubar dong. Nggak ada kalau nggak ada komunikasi. Makanya itu karena kita mengasihi Tuhan kita berkomunikasi. Tapi ada orang yang berdoa itu nggak berkomunikasi dua arah. Tetapi cuma satu arah. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Seperti itu terus. Sehingga sekalipun kelihatannya berdoa, menghabiskan waktu untuk berdoa, tapi doanya itu sebenarnya hanya untuk mencurahkan keinginannya sama Tuhan. Tapi nggak pernah mencoba untuk mencari apa sih kesenangan Tuhan dalam hidup kita. Ada juga orang yang rajin baca firman Tuhan. Wih Pak, saya mau punya ini Pak, punya misi Pak. Saya punya tujuan, punya goal. Apa itu? Saya mau membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau perlu daftar isi saya baca, kamus saya baca, petanya pun saya baca Pak. Semuanya dari awal sampai akhir saya baca. Ada orang yang punya target gitu, tapi cuma sekedar target aja. Cuma buat bangga-banggaan aja. Bro, sudah baca Alkitab sampai full? Sudah dong, dari Kejadian sampai Wahyu. Daftar isi saya hafal, petanya aja saya baca di mana Yerusalem. Saya tahu tuh Yerusalem, saya baca petanya gitu ya. Tapi seberapa banyak firman Tuhan yang sudah dilakukan? Betul, membaca firman Tuhan, berdoa itu semua harus, bagus dan harus. Yang jadi masalah, seberapa banyak firman Tuhan yang kita baca, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada begitu banyak, wah saya pokoknya Pak kalau saya pagi 1 pasal, siang 1 pasal, sore 1 pasal. Sehari 3 pasal saudara-saudara, banyak banget. Tetapi ketika dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Jadi ironis ya, begitu banyak waktu dan tenaga yang dikorbankan membaca firman Tuhan, tapi tidak ada firman Tuhan yang dilakukan. Ironis sekali jadi orang Kristen. Nah, pada pagi siang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Apa aja yang kita mesti pelajari dalam kehidupan kita supaya buah dalam kehidupan kita benar-benar tercermin melalui karakter kita. Tolong dong ditayangin. Pohon itu diketahui identitasnya dari buahnya. Identitas kita sebenarnya adalah buah apa yang kita hasilkan dalam hidup kita. Tadi udah ya. Selanjutnya, identitas kita sebagai orang Kristen tercermin melalui kegiatan kerohanian. Tadi saya sudah bilang beribadah, membaca Alkitab, lalu berdoa itu adalah kegiatan kerohanian. Tapi identitas kita sebenarnya adalah karakter yang kita miliki dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Nah ini yang paling penting, karakter itu adalah berasal dari hati saudara-saudara. Saat kita memiliki hati yang sudah diubahkan oleh firman Tuhan, maka buah karakter kita rasanya enak dan bisa dinikmati banyak orang. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini yang sudah kita baca seringkali enggak hidup dalam kehidupan kita. Soalnya cuma sebatas jasmani doang. Mata kita melihat dan membaca, mulut kita mengucapkan firman Tuhan yang kita baca. Seringkali cukup hanya sampai di situ. Ya ada sih lebihnya. Telinga kita juga mendengar apa yang kita baca. Tapi itu hanya jasmani doang. Enggak sampai menyentuh hati kita. Karena kita cuma membaca firman Tuhan hanya sekedar rutinitas. Tapi yuk kita berusaha untuk mengubahnya.
aktivitas-aktivitas rohani yang saya tadi bilang, baik itu ibadah, berdoa, memuji Tuhan, lalu baca firman Tuhan. Kalau di rumah juga mungkin ada kesempatan untuk melihat tayangan-tayangan YouTube, khotbah-khotbah di YouTube. Segala macam hal kerohanian tadi itu bagus banget. Tapi mari kita dasari itu semua karena dari hati kita. Hati kita yaitu apa? Hati di mana kita mengasihi Tuhan. Tuhan, aku ini mengasihi Engkau, makanya aku datang hari Minggu untuk beribadah. Tuhan, aku mengasihi Engkau, makanya aku berdoa, aku berkomunikasi sama Tuhan. Bukan cuma Tuhan tahu apa maunya saya, tapi saya juga tahu apa maunya Tuhan. Tuhan, aku baca firman Tuhan ini bukan karena rutinitas, bukan mau gaya-gayaan supaya selesai baca Alkitab dari awal sampai akhir. Tapi Tuhan, aku membaca Alkitab karena aku mau lihat isi hati Tuhan, apa sih keinginan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, yuk apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, aktivitas rohani itu jangan jadi identitas saja, tetapi menjadi buah yang bisa dinikmati banyak orang. Karena apa? Karena aktivitas rohani tadi tersebut berasal dari hati dan mengubah kehidupan kita, sehingga ketika hidup kita berubah, seperti yang tadi kita baca, ketika hidup kita berubah rasanya enak dan dinikmati oleh banyak orang. Oke, lanjut ya. Kita akan belajar bersama-sama karakter apa sih yang harus kita buah-buahkan dalam kehidupan kita. Sebelum lanjut saudara-saudara, saya kasih sedikit informasi ya. Sebenarnya saya waktu baca firman Tuhan ini, saya mau renungkan firman Tuhan ini, dan saya mau bawakan, ini sebenarnya agak kontradiktif sama saya. Buat yang kenal saya mungkin tahu, Pak Prima ngomong tentang buah, makan buah aja nggak bisa, kok ngomongin tentang buah gitu ya. Rasanya kok ironis banget gitu. Tapi saudara-saudara, karena saya ngerasa ini kayak Tuhan udah tanamkan buat saya melakukan riset saudara-saudara. Nah, saya udah lakukan riset, buah tuh kayak gimana sih? Walaupun saya sendiri tidak bisa menikmati buah itu kayak gimana gitu ya. Tetapi saya sudah melakukan riset dan saya bagikan ini semua untuk saudara sekalian. Yang pertama, karakter dalam buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita adalah buah itu adalah asli. Ada ya, buah yang asli dan buah yang palsu. Asli artinya benar, palsu artinya bohong. Nah gini saudara-saudara. Kan sering ya kita bertamu ke rumahnya teman gitu ya. Di ruang tamu duduk gitu, di tengah-tengahnya ada meja, seringkali di situ ada hiasan. Mungkin ada hiasan bunga, pot kecil gitu ya. Kalau pohonnya besar malah menghalangi rumahnya, tapi pohonnya kecil aja, pohon pot kecil aja gitu. Atau yang paling banyak apalagi di rumahnya orang-orang Bali, itu adalah dekorasinya itu adalah sepiring yang isinya itu buah-buahan gitu ya. Saya sebagai orang yang tidak tahu buah itu apa, saya sering nanya, bro ini buahnya asli apa bohongan? Bohongan lah bro, kalau buahnya asli satu mahal, yang kedua nanti harus cepat dimakan, kalau enggak nanti bisa rusak gitu. Nah ternyata benar ya, ada buah yang asli dan ada juga buah yang palsu. Nah dalam kehidupan kita pun sebenarnya juga seperti itu saudara-saudara. Seringkali kita terjebak dalam kepalsuan. Sepertinya Kristen, tapi Kristennya palsu. Sepertinya pengikut Kristus, tetapi palsu. Nah saudara-saudara, kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana dong caranya Pak Prima? Supaya saya ini jangan jadi orang yang Kristen yang palsu, tetapi mau jadi orang Kristen yang asli. Next mana? Oh, ini dia. Untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang asli, satu-satunya adalah melalui proses. Ya, saya walaupun tidak suka buah, tapi saya melakukan riset dan saya juga mengingat pelajaran waktu SD dulu. Waktu kita pengen menikmati satu buah yang kita tanam sendiri, itu perlu waktu yang lama banget. Ada beberapa tanaman yang cepat banget tumbuhnya. Anak-anak SD pasti tahu, menanam yang namanya toge, dikasih dalam kapas, di dalam gelas aqua. 2-3 hari udah tumbuh, cepet toge itu. Tapi kalau kita pengen menikmati yang buah yang kayak zaman sekarang kan lagi ngetren ya, di mana-mana ada orang bisa menikmati di pinggir jalan, yaitu buah durian, itu prosesnya tidak secepat itu.
Tidak bisa seperti membalikkan tangan. Wah, kita tanam hari ini, ya udah kita tanam, kita siramin, kasih pupuk, kita pulang, kita tinggal tidur, besok bangun pagi jadi buah durian. Gak ada kayak gitu. Prosesnya panjang banget saudara-saudara. Memang ada beberapa buah, seperti tadi saya bilang tadi, ada beberapa buah yang cepat untuk tumbuhnya, kayak cabai gitu ya. Cabai itu buah atau sayur, ayo. Saya juga bingung saudara-saudara. Kayaknya sayur tapi kok kayaknya dia berbuah gitu ya. Nah saudara-saudara kayak cabai. Cabai cepat tumbuhnya, dia juga cepat juga untuk berbuah. Nah, tapi ada juga buah-buah yang harus ditanam lama banget, prosesnya lama. Bayangin ya kalau kita nanam satu, saya tadi bilang yaitu durian, mau pengen, saya pengen, ngide banget nih, pengen menikmati buah durian yang saya tanam sendiri. Wah boleh-boleh aja, coba aja, ditanam, dipupukin, disiram. Kita mungkin tunggu, aduh, udah berhari-hari kok nggak nongol-nongol tunasnya ya, lama banget tunasnya nongol. Berbulan-bulan mungkin, lama banget nongolnya tunas daripada pohon durian ini. Wah lama banget. Nah saudara-saudara, ini semua terjadi karena apa? Yang namanya proses. Proses dimana kalau pohonnya besar, otomatis harus cari akar yang harus tumbuh jadi akar yang besar supaya kuat menopang dirinya dan mencari sumber air di bawah. Nah saudara-saudara, demikian juga kiranya ini menjadi satu aplikasi dalam kehidupan kita. Yaitu bahwa bagaimana kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang karakternya asli, tolong ditampilkan, adalah bagaimana kita harus mau diproses oleh Tuhan dalam waktu yang tidak selalu ya, dalam waktu yang tidak selalu singkat ataupun tidak selalu lambat, tetapi sesuai dengan proses Tuhan. Seringkali kita datang sama Tuhan, kayak tadi tuh saya bilang aktivitas rohani. Datang sama Tuhan, berdoa, Tuhan kenapa sih Tuhan prosesnya lama banget. Tuhan kenapa sih aku diproses lama banget. Tuhan di tempat kerjaan kok ada aja masalah ya Tuhan. Tuhan di tempat pelayanan kok ada aja masalah. Tuhan di lingkungan sekitar rumahku kok ada aja masalah. Seringkali proses terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, sebenarnya proses ini terjadi semata-mata untuk satu. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen dengan karakter yang asli. Asli, bukan palsu, bukan bohongan. Nah, saudara-saudara zaman sekarang kan ini ya banyak yang asli dan ada yang palsu. Yang paling gampang adalah, karena di sini saya lihat kebanyakan wanita, yang paling gampang adalah tas. Kan ada ya tas yang branded harganya mahal. Bisa sampai puluhan juta gitu ya. Saya pun juga bingung saudara-saudara. Kenapa ada orang menciptakan tas harganya puluhan juta. Dan yang jadi pertanyaan terbesar, kok banyak yang beli gitu ya. Banyak orang kaya ternyata ya beli tas bisa sampai puluhan juta. Padahal tas isinya buat apa sih? Buat nyimpen. Buat nyimpen HP, nyimpen tisu, nyimpen kunci. Paling gitu-gitu doang ya. Tapi bisa puluhan juta. Ada tas yang asli yang diimpor dari luar negeri, kebanyakan dari Prancis di sana ya saudara-saudara ya. Puluhan juta harganya, mahal. Tapi lihat prosesnya panjang banget. Kok bisa? Lihat itu, membuatnya aja pakai handmade, pakai tangan, lalu dijahit mungkin dari kulit buaya maybe atau kulit ular gitu ya. Dipakein kulit yang asli, lalu udah gitu diimpor ke Indonesia juga nggak gampang, masuk bea cukai dan segala macamnya. Tuh kan yang asli tuh mahal banget saudara-saudara, susah banget prosesnya untuk bisa sampai di tangan kita. Udah sampai di Indonesia, mau beli pun juga susah mau beli, kan mahal, mesti nabung dulu, mesti kita kumpulin uang dulu baru kita bisa beli bisa beli tas branded tersebut. Tuh kan panjang banget, susah prosesnya untuk memiliki barang yang asli. Tapi lihat ya, dibandingkan dengan asli, katakanlah tas yang namanya KW, ada banyak ya KW ya, KW 1, KW 2, KW super, ada lagi yang namanya mirror katanya, kayak aslinya banget, kayak yang asli itu dikasih ke cermin gitu, mirror. Mirip banget sama aslinya, tapi palsu. Nah, yang palsu itu gampang banget didapat. Contohnya, pakai HP aja bisa pakai toko oren atau toko ijo gitu ya. Kita bisa lihat, wih di situ banyak banget tas-tas KW palsu-palsu. Harganya lebih murah lagi. Barangnya 3 hari sampai di tangan. Murah lagi, sehingga kita nggak usah nabung dulu lama. Berapa hari doang sudah nyampe di tangan kita bisa pakai dan kita bisa nikmati. Tapi lihat, itu barangnya palsu. Kalau di depannya orang yang
tahu barang asli diketawa ini pakai palsu, belinya di Shopee ya, pakai merek lagi, belinya di toko oren ya gitu katanya. Mending yang asli lah gitu ya, nabung dulu gitu. Nah, tuh kan saudara-saudara, yang asli itu butuh proses yang panjang banget dan sulit banget. Tapi itu asli, dihargai orang mahal, orang itu jadi bangga memakainya. Demikian juga dengan kita. Kalau karakter kita asli loh, sesuai dengan firman Tuhan loh, kita punya jadi orang-orang yang value-nya tinggi. Kok bisa value-nya tinggi? Kerja sama dia aja. Dia itu orangnya jujur banget, orangnya pekerja keras, orangnya itu nggak aneh-aneh. Itu kan value kita naik, dipromosikan sama orang. Karena apa? Kita asli loh, kita nggak KW-KW gitu loh. Nah, ada contoh di Alkitab yang berbicara tentang yang namanya asli atau palsu. Kejadian pasal 39 ayat 11. Nanti saudara-saudara bisa baca di rumah secara komplit. Saya cuma cuplik satu ayat ini aja. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Perikom ini berbicara tentang Yusuf yang digoda sama istrinya Potifar. Istrinya bosnya. Wih, ternyata dari dulu ini ya udah ada skandal-skandal gitu ya saudara-saudara ya. Kita kira zaman sekarang aja gitu ada skandal-skandal gitu ya. Ternyata udah dari zaman dulu lama banget udah ada yang namanya skandal nih. Suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan. Lagi mau kerja nih. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Potifar kita tahu ya orangnya kaya, pejabat pemerintahan pada saat itu, rumahnya gede, saya rasa juga pembantunya banyak. Tapi bisa-bisanya waktu itu dikasih kesempatan tidak ada orang di rumah. Tetapi Yusuf ada di situ dan seorang diri sama istrinya Potifar. Dan waktu itu adalah suatu peristiwa difitnahnya Yusuf sama istrinya Potifar. Nah saudara-saudara lihat nih, keaslian karakter Yusuf itu diuji saudara-saudara. Ada proses, tidak serta-merta dia dapat mimpi, nanti jadi pemimpin, lalu besoknya terjadi. Enggak, prosesnya tuh panjang banget. Waktu itu dibenci sama saudaranya, dibuang ke sumur. Diangkat saudaranya, kirain ditolong. Ternyata dijual jadi budak. Ini nih peristiwa di mana dia dijual jadi budak. Udah jadi budak, lebih susah lagi. Difitnah, masuk penjara. Wah kasihan banget. Prosesnya panjang, menyakitkan, nggak enak lagi. Mungkin teman-teman ada saudara-saudara ada ya yang pernah berkunjung ke LP Kerobokan, maybe pasti pernah dengar satu kalimat ini. Pak, di penjara ini Pak, 1 hari berasa kayak setahun Pak. Nggak enak banget Pak. Semua serba terbatas, makanannya juga nggak enak, makanan yang disediakan. Dan segala macamnya dengan segala macam keterbatasannya ya. Tidur juga alasnya paling cuma tikar doang, nggak punya bed di sini Pak. Gimana mau bawa bed dari luar gitu ya? Nggak boleh lah sama sipirnya. Walaupun ya udah jadi rahasia umum sih, ada beberapa orang yang tanda kutip VIP ya bisa mendapatkan fasilitas. Tapi rata-rata semua orang yang di penjara itu susah hidupnya, nggak enak hidupnya, tidak bebas. Lihat nih Yusuf. Udah tadi saya bilang tadi ya, jadi pembantu, jadi budak, lebih lagi nggak enak. Masuk penjara saudara-saudara. Nah saudara-saudara, tetapi Yusuf dalam prosesnya, dia menunjukkan keasliannya. Karakter yang asli loh, karakter yang sesuai dengan firman Tuhan loh. Jujur, tidak mau bohong, tidak mau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Akhirnya Yusuf diangkat sama Tuhan menjadi wakilnya Firaun pada saat itu. Wow, saudara-saudara, ini juga saya rasa harus kita pelajari dan teladani dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita asli dalam artian asli menjadi orang Kristen yang asli, ya udah beribadah yang sejati, beribadah beneran, tidak ada motivasi yang lain. Berdoa tidak ada motivasi yang lain. Saya rasa Tuhan tuh nggak tutup mata, pasti mengangkat kehidupan setiap kita, saudara-saudara. Yang jadi pelajaran adalah seperti buah, yaitu buah yang asli. Lanjut, poin yang kedua. Buah yang kedua itu adalah karakteristik buah adalah dapat dipercaya. Wah ini pasti pada bingung nih, ini kok bisa ya
buah kok bisa dipercaya gitu ya. Ini risetnya orang yang gak suka makan buah nih saudara-saudara ya. Ternyata buah itu adalah dapat dipercaya. Satu buah tidak mungkin memiliki rasa dari satu buah yang lain. Ini bukan cuma sekedar teori, tetapi ada ayatnya. Kita buka lagi yang di belakangnya tadi ya. Ini dia. Ayat di mana buah itu dapat dipercaya itu ada di sini. Lukas 6 ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Lihat ya sekali lagi ya. Enggak ada tuh buah ara dipetik dari semak duri. Dan juga dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Enggak mungkin dong buah anggur berasal dari duri-duri. Bayangin ya, kita bayangin ya. Tadi saya sudah ada gambar juga untuk ilustrasi di sini. Nah nih, lihat nih. Yang paling bawah ini kan adalah gambar yang namanya apel ya. Enggak, saya juga bingung nih, ini apel apa tomat nih. Kayaknya si apel kayaknya. Kayak ini apel ya. Pernah bayangin gak sih? Ya apalagi ya di Bali ya. Di Bali ini kan banyak toko buah, banyak pasar buah gitu ya. Apel nih, kita pegang apel. Pernah gak sih berekspektasi, wah aku pegang apel, aku pengen waktu aku makan rasanya jadi durian. Nggak mungkin dong saudara-saudara. Itu hanya ekspektasi orang yang bingung dan linglung dalam hidupnya gitu ya. Terlalu banyak masalah gitu dalam hidupnya jadi kayak error gitu ya. Aku pegang apel tapi aku pengen rasanya kayak ya strawberry yang di Bedugul gitu deh. Kayaknya nggak ada kayak gitu ya. Atau lagi pegang strawberry, wah ke Bedugul nih jalan-jalan. Pegang strawberry gitu ya, mungil, lucu gitu ya. Saya juga gak ngerti rasanya sih, pokoknya kecil gitu. Ada orang bilang asam, ada yang bilang manis ya. Wah, waktu pegang stroberi, wah stroberinya kayaknya enak banget, kenyal-kenyal, cuwi-cuwi gitu. Kalau dimakan, aku pengen rasanya seperti kelengkeng. Nggak mungkin saudara-saudara. Itulah makanya karakter buah itu adalah dapat dipercaya. Kalau buahnya apel, pasti rasanya apel. Buah durian pasti rasanya durian. Buah anggur pasti rasanya anggur. Walaupun kayak namanya tadi saya bilang tadi tadi pagi ada rambutan, ada buah saya bingung lagi nama buah ini. Nama buah rambutan sama buah namanya longan. Yang nggak ngerti pasti nanti bisa di searching ya. Longan itu saya lihat ini kayak rambutan. Ketemu lagi lah buah kayak longan sama rambutan. Ini kok bisa beda tapi padahal mirip banget. Nah, saudara-saudara, tapi pada intinya buah itu dapat dipercaya. Mau kayak gimana pun, apel ya pasti rasanya apel. Yang membedakan cuma gini paling. Wah apelnya masih agak asem karena belum mateng. Oh ini apelnya udah manis karena udah mateng. Paling yang bedanya cuma itu. Tapi rasa apel ya rasanya apel. Udah gitu aja titik. Dia tuh dapat dipercaya saudara-saudara. Nah dalam kehidupan kita milikilah karakter buah yang pertama tadi asli. Yang kedua dapat dipercaya saudara-saudara. Well, ini penting banget saudara-saudara untuk kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang bisa dipercaya. Lihat ya, kita sebagai orang percaya adalah orang yang percaya pada Tuhan sekalipun tidak melihat Tuhan secara jasmani. Posisinya kita nih ya, kita adalah orang-orang yang mungkin tidak seberuntung yang 2000 tahun lalu dan tinggalnya di Israel. Ketemu sama Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus, yang katanya gondrong rambutnya pirang itu, saya gondrong tapi nggak pirang saudara-saudara, jadi agak beda ya. Lalu matanya biru gitu, kata orang Tuhan Yesus ganteng banget, walaupun agak didebatkan ya, tidak ada orang Asia yang rambutnya blond kecuali di color ya kan, tidak ada orang Asia yang matanya biru gitu ya, itu cuman penggambaran doang. Nah kita ini adalah orang-orang yang tidak seperti orang-orang tersebut, kita hidup di masa Yesus tidak ada secara fisik di hadapan kita. Tapi ada orang-orang 2000 tahun lalu tersebut, mereka hidup di Israel juga, ketemu sama Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus secara fisik. Namun demikian, kita semua ada di tempat ini. Diajakin tadi sama Pak Dian yang lagi semangat, katanya 3 minggu off tadi katanya kan. Wah 3 minggu off gara-gara pekerjaan dan segala kesibukan. Datang lagi beribadah, memuji Tuhan, semangat, angkat tangan, nangis-nangis mungkin. Walaupun gak ketemu sama Tuhan Yesus, tapi memuji Tuhannya sungguh-sungguh, sampai nangis, sampai lompat-lompat. Walaupun tidak melihat Tuhan secara jasmani. Itu luar biasa banget saudara-saudara. Saya lanjutkan ya. Kita ini juga harus memiliki gaya hidup seperti tadi itu. Dapat dipercaya sekalipun tidak ada yang mengawasi kita.
Memang kita nggak ketemu Tuhan secara langsung, secara jasmani. Tapi percayalah, Tuhan itu ada dalam hati kita dan Tuhan ada di mana-mana. Setiap sudut dari bumi ini, Tuhan ada di sana, saudara-saudara. Ada orang ya berusaha mengecilkan Tuhan. Kayak gini, orang yang berusaha mengecilkan Tuhan tuh gini. Wah, kalau 2000 tahun yang lalu tadi, kan Pak Prima cerita Tuhan Yesus datang ke bumi kan. Berarti kalau Tuhan Yesus datang ke bumi 2000 tahun lalu surga kosong dong. Kan Tuhannya masuk ada di bumi. Terus kalau gitu 2000 tahun lalu waktu Yesus ada di bumi surga kosong, siapa dong yang berkuasa di surga tersebut? Itu kan mengecilkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan hanya bisa ada di bumi tapi surga kosong. Seolah-olah Tuhan gak ada waktu Tuhan di bumi, Tuhan juga gak ada di surga. Sangat amat mengecilkan Tuhan banget, membatasi Tuhan banget. Memasukkan Tuhan ke dalam satu kotak, ditutup, dipelajarin, lalu mencoba untuk dimengerti. Wah, saudara-saudara, itu sangat amat kalau zaman sekarang bahasa kerennya itu adalah kayak kayak melecehkan Tuhan. Tuhan yang dahsyat banget masuk, tapi kita berusaha untuk mengerti Dia, mengerti Tuhan dengan otak yang cuma sebesar kepalan tangan aja, yang kecil banget. Padahal Tuhan yang menciptakan alam semesta hanya dengan berkata-kata. Pernah bayangin gak sih kok bisa ya Tuhan menciptakan alam semesta hanya dengan berfirman. Padahal kita manusia mau menciptakan sesuatu itu susah banget. Lihat tuh ahli-ahli kimia, mereka mencampur mencampur cairan ini, mencampur cairan itu, lalu jadi apa menemukan. Susah banget. Tapi lihat Tuhan menciptakan alam semesta cuma dengan berfirman doang. Wih, luar biasa banget. Dan kita berusaha mengecilkan Tuhan yang sebesar itu. Itu kan kayak melecehkan Tuhan banget. Tuhan tuh besar banget. Kita gak akan bisa mengecilkan Tuhan. Kita masukin dalam otak kita yang terbatas ini. Kita coba mengerti dengan pengertian kita sendiri. Itu tidak mungkin. Mustahil. Nah, seringkali kita tuh juga seperti itu. Tanpa secara langsung. Wih, lagi hari Minggu nih. Terus wah cuaca cerah ke gereja yuk. Kalau hujan gak ke gereja. Gak gitu ya saudara-saudara. Saudara-saudara kan walaupun hujan, walaupun panas tetap ke gereja ya. Amin ya. Nah, wah cuacanya cerah, ayo kita gereja, udah mandi segala macam. Di motor kita lihat jam, 10 kurang 3 udah ibadah mau mulai. Ada lampu merah, kita terobos aja, nanti Tuhan marah kita terlambat gitu. Seolah-olah Tuhan itu nggak lihat waktu kita terobos lampu merah. Lalu yang ini juga ya, yang mungkin lebih ke teman-teman yang masih anak-anak muda gitu ya, masih bersekolah. Gak usah ini deh, gak usah sekolah dulu, lagi males. Enakan di rumah main game, miringin HP gitu ya, main game gitu ya di rumah. Seolah-olah Tuhan gak lihat kita lagi males, lagi bolos gitu ya. Saudara-saudara, itu yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau kita merasa bahwa Tuhan itu gak ada, gak bisa kita lihat, dan kita bisa tanda kutip memanipulasi Tuhan. Kayak melecehkan banget. Tapi kita mau berubah pada siang hari ini. Seperti hanya yang tadi saya bagikan, kita jadi orang yang dapat dipercaya. Sekalipun tidak bisa melihat Tuhan secara mata jasmani, tapi kita percaya Tuhan ada dalam hidup kita. Sehingga hidup kita dapat dipercaya, bertindak hati-hati, bertindak jujur, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya kini percaya tidak hanya berhenti di level dipercaya sama Tuhan aja, tetapi juga dapat dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara. Orang-orang sekitar kita itu siapa sih? Bisa orang tua kita. Kan banyak ya anak-anak yang tidak bisa dipercaya sama orang tua ya. Bilangnya gini, Pak aku pergi sebentar cuma beli Indomie. Sampai 3 jam saudara-saudara, lama banget itu ya. Pas saya hari ini kerja sampai jam 4 sore ya, pulang jam 9 malam. Waktu pulang ditanya, kamu katanya jam 4 sore pulang. Iya lagi hangout sama teman-teman, kan weekend enakan jalan-jalan gitu. Nah saudara-saudara, mari kita jadi orang-orang yang dapat dipercaya. Paling gampang adalah orang sekitar kita, keluarga kita. Bisa suami, bisa istri, bisa anak, atau orang tua kita sekalipun. Mereka harus memberikan kepercayaan kepada kita. Kita dipercaya sama mereka. Ada orang yang dikasih kepercayaan tapi menyalahgunakan. Tapi kita nggak kayak gitu. Menjadi seperti buah, yaitu orang-orang yang dapat
dipercaya. Ini ada satu contoh bagus banget tentang orang-orang yang tidak dapat dipercaya nih ya. Kejadian pasal 3 ayat 8. Saya bacakan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam Tuhan. Ini salah satu contoh orang yang mengecilkan Tuhan tadi. Manusia dan istrinya, Adam dan Hawa itu bersembunyi. Kok lucu ya? Manusia bersembunyi dari Tuhan. Lucu banget. Dan bersembunyi itu di mana? Di antara pohon-pohonan dalam taman. Pohon-pohonan dalam taman yang diciptakan oleh Tuhan dan mereka bersembunyi dari Tuhan di situ. Itu kalau saya baca sih agak-agak lucu banget nih. Adam dan Hawa kayak Tuhan itu bisa dibodohin gitu loh. Kok Tuhan tuh sepertinya kok bisa nggak ngerti mereka di mana. Mereka tuh berusaha untuk bersembunyi. Nah, yang jadi masalah adalah kita seringkali kayak Adam dan Hawa ini, saudara-saudara. Sepertinya Tuhan nggak ada kok. Apalagi zaman sekarang ya, saya nggak bosen-bosen mengingatkan ya. Ada orang begini, wah di sini nggak ada siapa-siapa. Kita bisa apa? Bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi zaman sekarang orang nggak terlalu takut sama Tuhan. Orang lebih takut sama CCTV daripada Tuhan. Itu kemana-mana lihat dulu di pojok-pojok ada CCTV-nya nggak ya? Ada CCTV-nya ya. Kayak orang yang ini kayak cari-cari hal gitu, saudara-saudara. Di mana-mana lihat CCTV, lihat CCTV dulu di mana-mana. Tenang saudara-saudara, di sini juga ada saudara-saudara. Nah, kita mau belajar bersama-sama, jangan seperti Adam dan Hawa ini, nggak bisa dipercaya. Udah dikasih kepercayaan mengelola taman beserta dengan isinya, disuruh kasih nama buat binatang gitu ya. Tapi nyatanya menyalahgunakan kepercayaan. Dikasih cuma satu larangan doang, itu pun masih dilanggar sama Adam dan Hawa. Tapi kita nggak seperti itu. Kita mau belajar menjadi buah-buah yang satu tadi asli dan yang kedua dapat dipercaya. Yang ketiga, yang terakhir adalah buah itu konsisten. Ada ya buah ya. Ini saya ceritakan sedikit nih. Dalam kehidupan kita ini kita sering ketemu buah. Yang paling saya sering ketemu buah itu adalah buah jambu sebenarnya. Di depan gereja sana itu ada pohon jambu. Waktu berbuah, itu buahnya banyak banget, merah-merah, jambu air katanya ya. Sampai dipanjat sama orang-orang, gojek-gojek itu berhenti sengaja nyari buah manjat gitu ya. Pak boleh minta buahnya? Boleh, gas. Kalau ada ulet tanggung sendiri resikonya ya, saya bilang gitu. Nah saudara-saudara, apa yang namanya buah tadi itu ya, yang saya sebutkan buah jambu air itu ada musimnya. Kayak lihat nanti Bapak Ibu saudara-saudara pulang dari tempat ini sebelum ngambil motor atau mobil, lihat pohonnya pasti nggak ada buahnya karena memang ada musimnya. Tapi saudara-saudara kita kenal Pak Dian yang tadi memimpin pujian tadi dengan istrinya Ibu Mela, mereka bisa merekayasa yang namanya durian. Durian itu katanya mereka bisa dimanipulasi berbuah terus tuh boleh saudara-saudara, bisa berbuah terus tuh bisa. Jago banget, saya juga waktu dengar itu kok bisa ya, hebat banget ya manusia merekayasa kayak gitu. Saudara-saudara pernah gak sih lewat setan atau lewat di Batan Kendal itu ada orang yang jual durian itu, mereka tuh paling cuma tutup waktu mereka lagi malas aja atau paling waktu lagi lebaran mereka tutup. Habis itu mau hujan kayak mau panas mereka selalu ada di situ jual durian pakai pickup. Itu adalah buah hasil mungkin dari Pak Dian dan timnya nih yang mereka bisa menghasilkan durian tidak mengenal musim. Saya sendiri juga bingung waktu dengar itu. Mangga ada musimnya mangga. Kita sering di mana-mana lalat kata istri saya. Mana-mana banyak lalat. Oh ini berarti mau musim mangga. Katanya dia gitu. Saya juga nggak ngerti saudara-saudara katanya gitu. Nah banyak pohon itu ada musimnya. Tapi ada orang yang diberi hikmat sama Tuhan bisa menciptakan pohon tidak mengenal musim berbuah terus hebat banget. Nah tapi kita juga mau seperti itu, berbuah yang konsisten, berbuah terus tidak mengenal musim berbuah atau tidak. Sebab begini, banyak orang percaya itu seperti ini,
Hidup kita senantiasa menghasilkan buah yang enak tanpa terpengaruh dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Seringkali buah kita itu terpengaruh sama hal-hal eksternal. Kita tuh nggak ubahnya kayak ini ya, kayak padi. Kalau lagi musim hujan, kita bisa menghasilkan padi yang banyak. Kalau musim kemarau, nanti lihat berita kemarau di mana-mana, gagal panen. Nanti kita mengimpor beras dari negara lain gitu ya. Sering kita dengar berita kayak gitu. Tapi kita nggak mau seperti itu. Apapun yang sedang terjadi di luar sana, hidup kita terus berbuah, saudara-saudara. Apapun mau krisis kayak, mau kering kayak, mau hujan kayak, banjir, badai, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terus berbuah dalam kehidupan kita. Konsisten berbuahnya, saudara-saudara. Jadi pada bagian hari ini kita belajar bersama-sama. Masa kalah sama durian tadi, bisa dimanipulasi, berbuah terus. Kita yang diciptakan Tuhan, nggak cuma dengan berfirman ya, kalau Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dengan berfirman, Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, dibentuk sesuai dengan gambarnya. Wow, kita makhluk yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Dan kita ditiup sama Roh Allah, ada Roh Allah dalam kehidupan kita. Kita harusnya lebih baik daripada durian yang dimanipulasi tadi. Harus terus konsisten berbuah. Sebab banyak orang Kristen kayak gini ya, jangan deket-deket sama dia. Mukanya lagi cemberut. Kenapa bro? Lagi sensi. Biasa. Tanggal 28, tanggalnya tua. Jangan dideketin. Nanti kamu megang aja salah nanti. Repot nanti dia meledak nanti ya. Nah itu orang Kristen yang enggak konsisten. Kalau tanggal tua emosian. Tapi kalau tanggal muda, sukacita terus gitu ya. Ya walaupun ada ya sih yang tanggal tua tuh gajiannya. Pokoknya diatur sendiri deh tadi itu. Jangan kayak gitu ya. Waktu deket-deket gajian, senyum. Waktu udah jauh dari gajian, waduh duitnya habis nih, mau top up ini itu susah gitu segala macam. Nah kita nggak boleh kayak gitu, tapi kita nggak boleh terpengaruh dengan apapun di luar sana. Mungkin ada banyak juga orang-orang Kristen yang seperti ini. Bro, kok nggak ke gereja sih? Iya, aku banyak masalah, aku tanda kutip ngambek sama Tuhan. Aku udah doa siang malam ibadah rajin, nggak dijawab doanya, males beribadah sama Tuhan. Itu adalah orang-orang yang nggak konsisten. Kalau nanti diberkati Tuhan, datang ke gereja beribadah. Kalau nggak diberkati, jauh lagi dari Tuhan. Itu adalah orang-orang yang tidak konsisten dalam kehidupannya. Ayo kita jadi orang konsisten. Mengikut Tuhan, setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sampai nafas terakhir, kita mengikut Tuhan terus. Sebagai penutupnya, ini ayat penutup yang bagus banget. Saya sering juga ngomong hal ini. Filipi pasal 2 ayat 8, saya bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau saudara-saudara baca di Alkitab saudara yang di HP maupun di buku, ia di sini adalah maksudnya adalah Yesus karena ianya adalah huruf besar. Nah, Yesus mati di atas kayu salib. Taat sampai mati. Saya sering berpikir, Tuhan itu hidupnya gak enak waktu lahir di bumi. Kita semua tahu ya, sering banget dibikin drama-dramaan. Ada yang disuruh jadi domba, ada yang disuruh jadi gembala, ada yang disuruh jadi penjaga penginapan gitu ya waktu Natal gitu ya saudara-saudara ya. Yesus tidak dilahirkan di satu kerajaan yang mewah, semua serba ada, semua serba bagus, serba baik. Tapi dilahirkan di kandang domba yang sederhana. Saudara-saudara saya lihat tidak ada ya yang lahir di kandang domba kan. Semuanya lahir di rumah sakit ya. Tapi Yesus lahirnya di kandang domba loh saudara-saudara. Wow, sederhana banget. Lalu lanjut, Yesus tidak hanya lahir dalam kesederhanaan, dia pun hidup dalam keseharian pun kesederhanaan juga. Dia tidak menjadi seorang pangeran, mungkin putranya Raja Romawi atau Raja Mesir saat itu enggak. Tetapi dia adalah putra dari seorang tukang kayu. Sederhana banget. Kemarin kita teman-teman youth muda di sini waktu Pasca kemarin lihat tayangan Passion of the Christ ya. Kita lihat masa remajanya Yesus. Yesus bikin meja kursi. Saya rasa itu relate banget sih, bener sih. Kan bapaknya tukang kayu. Pasti mengajarkan pada anaknya suatu ilmu perkayuan lah. Saya rasa begitu. Nah, saudara-saudara, Yesus hidup dalam kesederhanaan, enggak ada fasilitas-fasilitas mewah, tidak tinggal di istana yang besar, tetapi mungkin di rumah yang kecil, sederhana, harus bekerja, melakukan pekerjaan tukang kayu, saudara-saudara.
Dan tidak cuma demikian, waktu dia terpanggil dalam pelayanan, dia melayani pun dengan susah payah. Bahkan di akhir pelayanannya dia mati dalam pelayanannya. Saudara-saudara, Yesus luar biasa banget mengajarkan satu konsistensi. Yesus bisa aja di tengah jalan, udah gak enak jadi anaknya tukang kayu, mesti memahat kayu, mesti paku-paku, capek udah aku ganti statusku jadi anak raja. Bisa aja orang Yesus itu kan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Bisa aja, enggak. Tuhan mengajarkan kepada kita konsisten. Memang jalannya begitu, memang sudah difirmankan Tuhan, dinubuatkan begitu. Dia terus konsisten mengikuti nubuatan tersebut, saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Seringkali kita ngikut Tuhannya naik turun, saudara-saudara. Diberkati, yes, ayo kita gereja, kita sedang ke gereja. Kalau lagi diberkati, kalau lagi menghadapi masalah, aduh, dapat masalah lagi, males di rumah aja menghibur diri daripada di gereja tambah pusing lagi. Nah, saudara-saudara, banyak yang seperti itu, tapi kita belajar untuk kita dalam kehidupan kita konsisten mengikut Tuhan, berbuah dengan konsisten. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita terus berbuah. Jadi yang pertama tadi menjadi buah yang asli, sejati. Dan yang kedua adalah buah yang dapat dipercaya. Dimanapun kita, sekalipun gak ada yang mengawasi, kita dapat dipercaya oleh orang. Ataupun sama Tuhan juga. Dan yang ketiga, menjadi buah yang konsisten di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya undang teman-teman musik pujian. Saya undang untuk bangkit berdiri semua, silakan. Dan mempersiapkan perjamuannya, saudara-saudara ya. Kita akan pujikan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku telah kulihat kebaikanmu, oh yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, seperti firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, kiranya kami jadi orang Kristen yang asli. Dan dalam kehidupan kami ya Bapak, tidak ada kepura-puraan di hadapan
di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau jadi orang Kristen yang asli. Dan kami rindu itu ya Bapa. Dalam kehidupan kami Tuhan Yesus menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya oleh Tuhan maupun sesama kami. Juga menjadi orang Kristen yang konsisten. Seperti pujian kami pujikan sampai akhirnya. Sampai akhirnya Tuhan memanggil kami. Kami senantiasa setia mengikut Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berterima kasih ya Bapa. Dan memperingati kematian-Mu ya Bapa di atas kayu salib melalui perjamuan ini. Tuhan Yesus memberkati kami ya Bapa. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita sebagai satu penghormatan di hadapan Tuhan. Roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah tubuh dari Kristus sendiri yang sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu demi kita saudara-saudara, supaya kita mendapatkan kesempatan untuk memiliki hidup yang kekal. Kita percaya hal ini bahwa Tuhan yang sangat baik sudah mau mati di atas kayu salib demi kita, untuk kita, supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Saya bacakan ayat untuk saudara semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita angkat anggur yang ada di tangan kita tinggi-tinggi saudara-saudara. Anggur yang ada di tangan kita ini adalah setiap tetes darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang telah kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita ambil waktu sejenak saudara-saudara untuk kita merenungkan, kita menyembah Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Yesus, Engkau baik bagi kami. Engkau yang mati bagi kami, menebus setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Kami mau belajar Tuhan memiliki karakter yang asli. Kami mau Tuhan diproses sesuai dengan proses Tuhan. Kami rindu juga Tuhan menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya oleh sesama dan dipercaya oleh Tuhan. Juga kami rindu menjadi orang Kristen yang senantiasa berbuah, konsisten berbuah walau apapun terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, oh Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
aku sekali lagi, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya kau dapat dia tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya kau dapat dia tetap setia. Kau dapat dia tetap setia. Kau dapat dia tetap setia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, buat tubuh dan darah-Mu pada pagi jelang siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa yang disampaikan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya terus meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, biar kami dapat bertumbuh dan berkarakter dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami percaya terus jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, bukan saja pendengar firman Tuhan. Berkati yang hadir pada siang hari ini dengan segala pergumulan, permasalahan yang ada Tuhan. Kami percaya dengan firman-Mu sampaikan, menguatkan kami Tuhan, untuk kami terus bertumbuh bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati terus hamba-Mu PDM Prima Wijaya, tambah tampangan hebat dalam kehidupannya. Berkati pelayanannya, istri dan anak-anaknya Kau berkati. Pakai terus kehidupan yang lain yang Kau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan sebentar kita persembahan yang kedua, hanya Kau memberkati setiap tangan yang persembahan pada siang hari ini. Kami percaya usaha pekerjaan kami semuanya Kau berkati, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap yang terbaik dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Kami siap yang terbaik. Mari jemaat yang siap memberi sama-sama berkatakan amin. Puji Tuhan. Silakan menabur, saudara. Duduk, saudara. Silakan menabur. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Ya, puji Tuhan buat saudara. Saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akhiri pada siang hari ini. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat
Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami hari ini, kami masih hidup pada hari ini, itu semata-mata seperti pujian yang kami naikkan ya Bapa. Engkau adalah alasan kami hidup ya Tuhan. Karena Engkau ya Bapa bekerja dalam kehidupan kami. Betapa dahsyat pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, di ujung ibadah kami ya Bapa, kami mau menaikkan beberapa pokok doa ya Bapa. Kami berdoa bagi gereja tempat kami beribadah, tempat kami digembalakan, gereja Betani Denpasar. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kalau kami masih memiliki satu kerinduan untuk memiliki tempat ibadah sendiri, kami berdoa ya Bapak, waktu Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Pasti tepat waktu bagi kami ya Bapak untuk memberikan gedung gereja bagi gereja Betani Denpasar. Tuhan memberkati para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Freddy Riva dan Ibu Meli Riva, dan juga gembala cabang di tempat ini Bapak Yosi Riva dan Ibu Lia Riva. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Pakai mereka lebih lagi, diberkati lebih lagi ya Bapak. Dibukakan pewahyuan dari Tuhan, dan membawa kami domba-domba di tempat ini ya Bapak, untuk makin mendekat kepada rencana Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Bapak, sekiranya Tuhan apapun yang sedang terjadi atas bangsa ini ya Bapak, Tuhan tidak pernah lepas tangan-Mu atas bangsa Indonesia. Pasti Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar bagi bangsa Indonesia. Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa kami Bapak, Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakilnya, seluruh aparat sipil negara, jajaran pemerintahan, menteri-menteri, gubernur-gubernur ya Bapak, aparat sipil negara paling tinggi sampai paling rendah, TNI Polri, mereka yang menduduki dalam pemerintahan, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat supaya mereka membawa bangsa Indonesia keluar dari berbagai macam krisis. Tuhan juga memberkati kami ya Bapak, orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di bangsa Indonesia. Kami berdoa supaya kami Tuhan boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan bangsa Indonesia. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Hamba berdoa, kami semua bersatu hati berdoa untuk setiap orang-orang percaya Bapak, termasuk kami, menjadi perpanjangan tangan dan kaki Tuhan. Kami mau Tuhan merangkul jiwa orang-orang yang belum percaya kepadamu sebanyak mungkin. Kami mau rebut mereka daripada kuasa kegelapan kepada kuasa terang yang ajaib. Dan kami mau Tuhan dengan kaki kami melangkah, mencari mereka, menjangkau mereka yang belum terjangkau. Tuhan Yesus, pada akhirnya hamba berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Di siang hari ini ya Bapak, di ujung ibadah ini hamba berdoa supaya sekiranya Tuhan, kami semua yang hadir boleh memperoleh berkat daripada Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan, apapun yang mungkin saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kami, mungkin ada masalah, ada problem dalam kehidupan kami, ada proses Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Ada Tuhan bersama dengan tangan kami ya Bapak, menyertai kami, menggandeng kami, termasuk Engkau Tuhan pasti sanggup dan mau untuk menggendong kami bahkan saat kami letih dan terlalu capek untuk berjalan. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami memiliki satu pergumulan, tolong Tuhan membukakan jalan bagi kami, membukakan pintu-pintu yang baru bagi kami, jalan-jalan yang baru bagi kami, menjawab setiap pergumulan kami, dan juga Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami kuat menghadapi proses Tuhan yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kami. Untuk jemaat, untuk teman-teman rekan-rekan yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit, kami serahkan kehidupan kami semua dalam tangan-Mu. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami, semuanya disembuhkan oleh darah Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan apapun yang saat ini sedang kami alami, maupun anggota keluarga kami yang saat ini juga sedang sakit. Tuhan, kami berdoa ya Bapak, untuk setiap kami yang sudah hadir ya Bapak, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari, setiap aspek kehidupan kami ya Bapak, Tuhan membuatnya sukses dan berhasil. Kami mau menjadi keluarga Betani yang sukses. Sukses dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, pendidikan kami,
pelayanan kami, semua yang kami kerjakan dengan tangan-tangan kami, apa yang kami sentuh dibuat menjadi sukses dan berhasil. Kemanapun kaki kami pergi, senantiasa ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tempatnya masing-masing. Kami melanjutkan aktivitas kami. Dan sepanjang minggu ini kami siap menerima berkat-berkat-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu. Saudara-saudaraku, mari kita angkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kita terima bersama-sama dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan berkati. Okay. I'm about to have a good day. No matter what they say. Sun is shining down on me. Birds are singing praise. I'm about to have a good day. In every single way. God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Baby in my arms, walking through the neighborhood, living in the present, not what I shoulda or could. I remember back when I was low as a rug. Now I'm standing up, look at what my Father does, turning all things new, gray skies blue. Hear the church saying, won't He do it? I know He's got my back. That's why I'm singing that I'm about to have a good day. No matter what they say. Sun is shining down on me. Birds are singing praise. I'm about to have a good day. In every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. It's a good day. No, it's great. Everything I prayed for didn't come in late. I got all I need and I didn't have to wait. Ask me if you love me, you didn't hesitate. Turning all things new, gray skies blue. Hear the church saying, won't He do it? I know He's got my back. That's why I'm singing that I'm about to have a good day. No matter what they say. Single way. God who made the universe knows me by my name, so it's a good day.